pembelajaran dalam menumbuhkan sikap multikulturalisme di lembaga pendidikan. Strategi pembelajaran memiliki peran sentral dalam membentuk sikap multikulturalisme di lembaga pendidikan. Pendidikan bukan hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan yang diajarkan dan ditanamkan. Di madrasah, di sekolah, dan di pesantren, pembelajaran yang terencana dengan baik dapat menjadi alat efektif untuk mendorong siswa memahami pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Strategi pembelajaran ini diterapkan harus mampu mengajarkan siswa untuk menerima perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial sebagai kekayaan, bukan ancaman. Dari salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Melalui metode ini, siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan kolaboratif yang berkaitan dengan isu-isu keberagaman. Contohnya, siswa dapat membuat proyek yang mengeksplorasi budaya lokal Madura sekaligus membandingkannya dengan budaya lain di Indonesia. Selain pendekatan berbasis proyek, diskusi tematik juga menjadi strategi pembelajaran yang relevan. Dalam diskusi, guru juga dapat mengangkat topik-topik seperti toleransi, beragama, kesetaraan, atau persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks Madura, pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal ke dalam strategi pembelajaran menjadi hal yang tidak kalah penting. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan konteks budaya siswa, pembelajaran akan lebih mudah diterima dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami keberagaman, tetapi juga mampu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. B. Integrasi nilai-nilai lokal Madura dengan prinsip multikultural dalam pendidikan. Integrasi nilai-nilai lokal dengan prinsip multikultural merupakan pendekatan strategis untuk menanamkan sikap saling menghargai keberagaman di lembaga pendidikan. Di Madura, budaya lokal kaya dengan nilai-nilai yang relevan untuk mendukung pembelajaran multikultural seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap tradisi. Sedangkan budaya gotong royong, contohnya, merupakan nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat Madura yang dapat diajarkan sebagai bagian dari pembelajaran multikultural. Tradisi ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas tanpa memandang latar belakang individu. Dalam pesantren, nilai-nilai lokal Madura seperti kesederhanaan dan kebersamaan dapat dihubungkan dengan prinsip multikulturalisme yang diajarkan dalam ajaran Islam, seperti kajian kitab kuning. Misalnya, dapat digunakan sebagai media untuk menunjukkan bagaimana Islam menghormati perbedaan budaya dan agama. Madrasah dan sekolah juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal Madura ke dalam kurikulum mereka, seperti mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Dapat digunakan sebagai platform untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, guru dapat menggunakan studi kasus atau cerita lokal Madura untuk mengilustrasikan pentingnya keberagaman budaya dalam membangun persatuan. Ini saya sebagai pemateri kedua
mahasiswa yang akan menjelaskan tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan multikultural di Madura. Implementasi multikultural di Madura menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman guru dan tenaga pendidik mengenai konsep dan praktik pendidikan multikultural. Banyak guru di daerah ini belum mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan kurangnya integrasi prinsip-prinsip multikultural ke dalam kurikulum, metode pengajaran maupun interaksi di kelas. Padahal pendidikan multikultural memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial siswa. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya pendidikan, baik dalam bentuk materi ajar, fasilitas pendukung, maupun akses ke literatur terkait multikulturalisme. Di banyak sekolah di Madura, kebanyakan materi pembelajaran masih cenderung homogen dan kurang mencerminkan realitas keberagamaan yang ada di masyarakat. Ketiadaan sumber belajar yang mendukung multikulturalisme membuat guru kesulitan untuk menyampaikan materi yang relevan. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang terbatas di beberapa daerah. Hal itu juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Selain kendala internal di lembaga pendidikan, tantangan eksternal seperti resistensi budaya dan pandangan konservatif masyarakat juga menjadi penghalang. Sebagian masyarakat Madura memiliki kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang terkadang bertentangan dengan prinsip multikulturalisme seperti kesehatan gender atau penghormatan terhadap kelompok minoritas. Hal ini dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap keberagaman dan menghambat upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru menjadi langkah prioritas. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan program pelatihan yang fokus pada pendidikan multikultural, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Pelatihan ini harus mencakup cara mengintegritas nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kurikulum, mengelola dinamika kelas yang beragam, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.